Kalau untuk pendeta dan penginjil, saya mau katakan mari melayani dengan hati. Shalom sahabat GKPS TV, kembali bersama saya Josephine Borusianipar. Pada hari ini saya akan berbincang dengan salah satu penginjil, yaitu Inang Penginjil Lertina Saragih. Halo Inang, apa kabar? Halo, selamat siang, kabar baik, sehat, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, Inang, untuk memulai perbincangan kita, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, nama, tempat, tanggal lahir Inang, silakan. Oke, nama saya Penginjil Lertina Saragih, lahir di Huta Raja 29 Mei tahun 1963, sudah berkeluarga, suami Johar Mendamanik, dan sudah mempunyai 2 orang putri yang sudah dewasa. Ya, Inang profesinya atau pelayanannya di GKPS sebagai apa? Saya sebagai penginjil di GKPS dan sekarang sedang bertugas di Resort Cililitan. Oke, sudah berapa lama Inang menjadi penginjil di GKPS? Kalau boleh tahu. Iya, ini pertanyaan mungkin Josephine belum lahir ya, saya sudah penginjil di GKPS ya. Jadi saya sudah 37 tahun melayani di GKPS sebagai penginjil dan sudah banyak daerah-daerah yang pernah saya layani di desa dan di kota. Iya, iya. Udah sangat panjang ya Inang pelayanannya ya. Ya, betul. Sudah 37 tahun, mulai tahun 1984. Ya, Inang mengapa memilih menjadi penginjil di GKPS? Mungkin pasti pada saat itu banyak pilihan karir yang lain, apalagi masih sangat muda ya Inang. Tapi mengapa mungkin kalau kita boleh tahu nih, memilih menjadi penginjil, kenapa? Iya, jadi yang jelas saya lahir di kampung. Saya lahir di kampung dan sangat pedesaan, desa terpencil sampai sekarang. Pada waktu itu sebenarnya boleh dikatakan tidak ada pilihan banyak seperti sekarang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau saya memang menjadi penginjil termasuk yang didorong oleh orang tua saya dulu, karena dari segi dana orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan. Jadi setelah tamat SMP saya di Pematang Raya, kembali ke kampung, ketepatan pada waktu itu mama saya sedang sakit, abang saya ada di sekolah tingkat SLTA, SPG dulu, jadi bapak saya berkata 1 tahun di kampung dulu supaya abang selesai dan nanti kalau abang sudah selesai tamat SLTA, SPG dulu, baru nanti saya menyusul. Itu karena keadaan ekonomi. Sesudah 1 tahun di kampung, memang perjanjian pun hanya 1 tahun sama bapak. Mama juga pada waktu itu ada pembukaan sekolah penginjil yang diadakan oleh GKPS. Jadi ketika itu diwartakan di gereja, bapak saya bertanya apakah mau sebagai penginjil. Dengan catatan pada waktu itu langsung dikasih tahu karena memang sebelumnya seorang penginjil tidak boleh menikah. Tapi semenjak kami masuk ke pendidikan sekolah penginjil, peraturan itu sudah diganti. Jadi penginjil di GKPS boleh menikah. Jadi termasuk itu satu dulu alasan orang tua saya, makanya saya langsung
didukung begitu ya, dikatakan ya udah kalau memang masih mau sekolah, ini sekolah bagus. Kalau kamu mau jadi penginjil di GKPS, sekolahnya 2 tahun dan sekolah itu ada di Siantar. Jadi betul saya menerima dan memang saya senang juga sih dulu. Cuman karena pada waktu itu masih tamat SMP ya, 1 tahun di kampung saya belum CD. Jadi karena ada persyaratan mau menjadi penginjil GKPS harus sudah menjadi anggota CD, baru kami cari dan adalah dulu usaha bagaimana supaya saya mendapatkan CD di kampung kami. Karena memang kalau belajar CD saya sudah sewaktu di SMP selama di Pematang Raya. Jadi begitulah awalnya menjadi penginjil, yang pada waktu itu kami hanya diambil 24 orang yang testing kira-kira 185 atau 186 orang pada waktu itu. Ya. Ya, Inang, tapi setelah itu kan ada 37 tahun tuh perjalanan melayani sebagai penginjil. Pasti ada masa suka duka, ya kan? Ada masa mungkin merasa sulit atau merasa sukacita gitu. Ada satu cerita tertentu nggak Inang yang mungkin bisa diceritain, dan mungkin juga apa yang menopang Inang di dalam masa yang sulit misalnya sepanjang melayani menjadi penginjil gitu? Iya. Ya, selama 37 tahun kalau saya bilang tidak ada duka, kayaknya tidak mungkin ya. Pasti ada dukanya. Tapi sukanya lebih banyak. Duka yang pernah saya alami sebenarnya walaupun itu sukacita sampai sekarang, yaitu ketika saya ada di Jerman pada waktu itu. Jadi saya pernah diutus oleh GKPS ke Jerman dengan catatan tanpa bahasa, langsung dari Sundiraya ke Jerman, dan di sana baru mulai belajar bahasa. Memang pada saat itu awalnya senang saja karena bahasa itu kan bisa dipelajari begitu dalam hati. Ternyata bahasa Jerman itu sangat susah menurut saya, dan ketika saya 3 bulan ya tahap pertama, belajar pertama di Jerman, bahasa Jerman, saya mempunyai kesulitan dan dinyatakan kalah pada waktu itu, tinggal kelas. Jadi itu pernah saya alami, seorang yang tinggal kelas. Sangat sedih sekali. Pada saat itu saya kayaknya ingin pulang. Apa gunanya saya di sini kalau memang saya tidak bisa dimengerti oleh jemaat yang ada di Jerman, atau paling tidak mereka mengerti saya mengerti mereka. Tapi dengan dukungan-dukungan dari pimpinan pusat pada waktu itu, dan juga teman pendeta yang memang bersama dengan dia saya nanti akan bekerja sama bersama dengan preses di sana, saya didukung dan mereka selalu berkata, kamu itu hebat Lertina, katanya. Kami sudah mengerti kamu, hanya karena gurumu harus penuh dengan gramatik, jadi kamu itu dinyatakan kalah. Kalau sebenarnya untuk kami mengerti, kamu itu sudah mengerti dengan kami, dan kami juga sudah mengerti dengan kamu. Tapi untuk boleh nanti kamu berkhotbah, memang harus ada tata bahasa yang baik. Lalu diberikanlah kesempatan untuk 3 bulan lagi, supaya saya belajar dalam bahasa Jerman dengan lebih baik lagi. Menurut saya itu pengalaman yang sangat duka pada waktu itu ya, karena memang sendiri di sana, dan harapan kita juga jangan sampai nanti tidak membawa kabar baik dari GKPS kepada mitra kita yang ada di Jerman. Rupanya dari segi bahasa itu saya benar-benar bergumul pada waktu itu, sangat sulit. Ya, itu menurut saya kalau yang disebut dengan duka. Ya. Iya. Dalam masa-masa itu apa yang mungkin paling menopang dalam menjalankan ya pelayanan Inang? Atau mungkin di masa-masa yang lain selama 37 tahun
Apa sih yang menjadi penopang yang menguatkan Inang untuk tetap melayani gitu? Oh iya, Ya. kalau di sana tadi saya sudah bilang pendeta-pendeta yang ada di sana mereka sangat support, mereka meneguhkan, menyapa setiap hari duduk. Kalau aku ingat itu karena saya memang sangat-sangat down ya, tapi mereka sungguh mendukung dengan baik dan ya memberikan support dengan sangat terpuji lah untuk saya sehingga saya juga dengan semangat lagi. Kemudian tentunya kalau selama di Indonesia seperti biasa yang mensupport adalah termasuk orang tua kita sendiri dan jemaat begitu. Jadi kalau saya selalu berpendapat bahwa jemaat itu adalah orang tua saya, kakak dan saudara saya semuanya. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan saya, karena saya sudah meninggalkan kampung halaman dan ditempatkan di berbagai resort di GKPS, saya menganggap bahwa jemaat itu adalah sebagai orang tua dan mereka adalah sebagai kakak adik. Jadi menurut saya itu dukungan yang sangat istimewa. Kalau ada masalah, kalau ada suka, saya berbincang-bincang atau berbagi dengan para jemaat gitu. Dan sesudah saya menikah tentunya suami dan anak-anak juga mereka sangat bersuka cita saya karena mereka tidak pernah mengganggu dalam tugas pelayanan saya. Ya, kan sangat mendukung. Ya. Ya, Inang. Mungkin sebagai informasi buat kita juga, mungkin banyak dari kita jemaat yang belum tahu nih, sebenarnya penginjil itu apa sih tugasnya gitu? Apa sih yang pelayanannya seperti apa? Mungkin Inang boleh share nih kepada kita yang awam. Iya, boleh. Sebenarnya tugas dari penginjil itu ya menyampaikan kabar baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita bahwa Dia adalah juru selamat kita. Yesus yang sudah mati di Golgota, Dia mau menyelamatkan kita, yang kaya Dia menjadi miskin untuk menjadikan kita menjadi orang kaya. Itu tujuannya ya. Jadi di samping itu tentu saja kita akan melayani juga dengan perkunjungan jemaat, dengan mengadakan komunikasi dengan seksi-seksi di jemaat kita, juga melayani dalam ibadah, membawakan sermon. Ya, jadi terakhir ini dengan tata laksana dan tata gereja kita yang berlaku sekarang, bahwa penginjil itu sudah bisa juga melayankan ibadah bagi pelayanan duka penguburan dan juga sudah boleh ikut melayani dalam ibadah perpadanan nama passing. Kalau sebelumnya itu hanya dilayankan oleh para pendeta. Iya. Jadi apa yang sebenarnya tugasnya itu sangat banyak ya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita dan Allah Bapa itu adalah pencipta. Roh Kudus itu adalah penyerta kita dalam setiap kehidupan ini. Ya. Mungkin ini menjadi lanjutan juga. Kalau begitu, apa yang mungkin menjadi perbedaan nih antara penginjil dan juga pendeta yang mungkin kita lebih sering lihat gitu, Nang? Iya. Jadi sebenarnya kalau perbedaannya jelas berbeda. Mereka pendeta itu tamat sarjana teologi. Jadi kalau dia tidak sarjana teologi, pasti dia tidak akan menjadi pendeta di GKPS. Tapi kami sebagai penginjil sampai sekarang ya yang ada sampai sekarang yang ada adalah tamatan dari sekolah penginjil. Jadi itu sudah jelas berbeda. Yang mau melayani di jemaat tapi bukan dari sekolah teologi. Walaupun hari-hari terakhir ini sudah banyak juga penginjil yang melanjutkan sekolahnya dari sekolah penginjil, melayani di GKPS sebagai penginjil, dan mereka mendapat kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya ke sekolah tinggi teologi.
dan sudah mendapatkan ya gelar sarjana teologi, bahkan sudah ada juga yang menjadi magister teologi. Iya. Jadi kalau dari segi tugasnya yang paling nyata yang dikerjakan oleh pendeta tidak menjadi tugas penginjil, ya ini pelayanan dalam perjamuan kudus. Itu jelas tentang perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kalau baptisan kudus boleh kami lakukan kalau itu terjadi darurat. Misalnya dalam bahasa kita disebutkan tardidi tarolos. Ya, kalau ada misalnya bayi yang kecil sedang suasananya kurang sehat begitu ya, lalu orang tuanya berkata, iya ini bisalah dibaptis gitu. Boleh, itu boleh dilakukan oleh penginjil, tapi nanti kalau dia sehat lagi, dia akan dibawa ke gereja dan di sana pendeta yang memberikan baptisan itu memberikan berkat. Iya. Kemudian itu tadi dari segi sakramennya, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Terus sampai sekarang walaupun kalau dulu itu pernah dilakukan, tapi kalau sekarang memang karena sudah diaturkan dengan baik tentang pemberkatan pernikahan. Itu juga itu kami hanya mengikuti saja tentang pemberkatan pernikahan. Dan yang lain boleh dikatakan kami ini bekerja bersama. Iya. Oke. Ya, Inang, mungkin boleh share kepada kita sedikit sepanjang 37 tahun tadi kita, Inang juga bilang banyak suka, banyak duka, dan ada topangan dari jemaat juga, dari teman-teman pendeta gitu. Mungkin adakah satu lagu atau satu ayat yang sepanjang pelayanan Inang itu menjadi ayat favorit atau lagu favorit yang menjadi penopang? Ya, saya waktu angkat CD, dan itulah ayat yang paling terkenal bagiku dan juga menjadi favorit, ya, yaitu dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Jadi ayat itu sangat berharga bagiku. Dan diiringi dengan lagu Naibata Hasomanin, Haleluya nomor 48. Jadi bagiku ayat ini dan lagu ini sangat-sangat ya istimewa. Karena itu kemanapun saya, dalam suasana apapun, kedua satu lagu dan satu ayat ini menjadi favorit bagiku, sehingga aku boleh kuat, aku boleh semangat dalam menjalani pelayanan ini. Ya, Inang, ini satu pertanyaan yang mungkin seru. Inang, apakah sepanjang pelayanan ya, apakah Inang sendiri ingin mendorong orang lain mungkin dari keluarga atau jemaat untuk juga menjadi seperti Inang nih, menjadi penginjil di GKPS gitu? Iya, itu pertanyaan yang sangat istimewa. Tapi jawaban saya mungkin sangat tidak istimewa. Untuk GKPS, kalau menurut saya tidak akan mendorong menjadi seorang penginjil untuk GKPS sesuai dengan aturan yang ada sekarang. Karena memang baik laki-laki maupun perempuan sudah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau saya dulu menjadi penginjil karena memang suasana situasi orang tua saya tidak sanggup untuk menyekolahkan saya ke jenjang yang lebih tinggi, jadi saya memilih ini. Dan dari segi pekerjaan yang kita alami selama 37 tahun ini, sebenarnya pekerjaan itu boleh dikatakan tidak jauh berbeda. Tapi dari pandangan masyarakat, dari pandangan jemaat, dan juga perasaan kita ini sangat berbeda. Jadi kalau saya secara jujur,
saya tidak mendorong bahwa ada kaum muda yang menjadi penginjil, tapi yang menjadi pelayan di GKPS. Kalau itu tentu saja saya sangat berbangga hati karena masih banyak kaum muda dari gereja kita yang masih mau ingin melayani di GKPS. Tapi kalau sebagai penginjil dengan posisi yang ada peraturan kita sekarang, saya sudah anjurkan bahwa lebih baik menjadi pendeta. Biarlah penginjil kami ini yang terakhir, dan boleh dikatakan sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah diangkat atau dipilih menjadi ketua majelis penginjil ketika saya bertugas di kantor pusat GKPS sebagai bidang oikumene pada waktu itu. Dan di sana untuk menjadi penginjil pun harus dari sarjana teologi. Jadi banyak dari kaum muda pada waktu itu yang merindukan juga untuk masuk ke sekolah penginjil supaya nanti mereka menjadi penginjil sama seperti saya. Tapi karena semuanya sudah menjadi sarjana teologi, saya mengusulkan pada waktu itu lebih baik dipikirkan dengan matang dan masuk ke sekolah teologi. Nanti di sana kalian akan bertumbuh dan semakin dewasa, bukan untuk memilih sebagai penginjil lagi, tapi sebagai pendeta. Ya, jadi itu kalau saran dari saya. Tapi menjadi pelayan, menjadi ya hamba Tuhan di GKPS, saya sangat mengharapkan dari kaum muda. Dan yang penting juga harus kita ketahui bersama bahwa pelayan di GKPS bukan saja harus menjadi pendeta atau penginjil, tapi menjadi situa, menjadi samas, menjadi pengurus seksi, termasuk seperti kalian ini yang ada di GKPS TV sekarang. Ini sudah pelayanan yang sangat istimewa, dan ini dibanggakan oleh GKPS. Ya, terima kasih untuk kalian. Ya, Inang. Berarti tidak harus ya menjadi pendeta atau penginjil, yang penting tetap melayani apapun bagiannya ya, Nang ya. Iya, iya. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Inang. Ya. Apakah ada mungkin kesan atau pesan yang ingin disampaikan untuk jemaat GKPS atau mungkin sesama pelayan gitu setelah melayani 37 tahun, mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan? Silahkan, Inang. Iya, kalau untuk pendeta dan penginjil, saya mau katakan mari melayani dengan hati. Karena kasih dari Tuhan kita boleh melayani di GKPS, baik di desa maupun di kota besar atau kota kecil. Kalau untuk jemaat sebenarnya tidak berbeda, sama saja. Tapi saya mau katakan bahwa harga mati adalah Yesus adalah Tuhan kita. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan Roh Kudus menjadi penyemangat, pendamping kita dalam kehidupan ini. Jadi itu menurut saya, apapun katanya, pesan yang sangat istimewa, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam pekerjaan di tempat kita masing-masing bekerja. Jadi jadilah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini, apalagi dengan keadaan kita sekarang ya, saya baru-baru ini melihat settingan dari beberapa gereja kita bahwa sebenarnya kita ini dengan suasana pandemi corona ada dalam duka karena banyak warga kita juga yang sedang terpapar. Tapi walaupun dalam keadaan duka, mari jangan menyerah kepada situasi ini, tapi mari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita, Dia menolong kita, Dia menguatkan kita. Sehingga kita boleh berpacu, berperang, melawan virus yang sangat-sangat mengkhawatirkan sekarang ini. Ya. Ya, Inang, terima kasih untuk ceritanya. Terima kasih juga untuk banyak insight dan informasi baru yang kita terima mengenai penginjil. Kiranya Tuhan terus berkati pelayanan Inang
baik di keluarga, di pelayanan gereja juga. Ya, satu pantun mungkin boleh dari saya. Boleh yang silakan. dibantu oleh Boruda Manik yang cantik tadi ini. Saya sih nggak bisa berpantun. Katanya begini, ikan hiu, ikan paus, burung pipit, burung gagak. Jadi diri sendiri itu bagus, tetapi membuka diri pun tidak kalah bagus juga. Ya, terima kasih Inang untuk pesan yang sangat mantap. Jadi diri sendiri bagus, tetapi harus membuka diri juga lebih baik. Iya. Oke. Ya, terima kasih untuk waktunya Inang. Sehat terus, kiranya Amin. Tuhan berkati Inang dan keluarga. Amin. Terima kasih banyak untuk GKPS TV. Tuhan berkati. Ya, sahabat GKPS TV, demikian perbincangan kita dengan Inang Penginjil Lertina Saragih, kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. GKPS TV.